Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berada di dalam taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, karena tidak ada majlis yang dilakukan di rumah Allah Azza wa Jalla, terutama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu adalah bagian daripada taman surga. Dan orang yang belajar di dalam Masjid Nabawi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, sama dengan mereka yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara keutamaan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita yang ada di kota Madinah, dan di antara salah satu yang dilakukan adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana terdapat keutamaan yang sangat mulia sekali, sehingga dengannya dinamakan kota Madinah Baitul Ilmi, yaitu rumahnya ilmu agama. Karena memang agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermula dari kota Madinah, dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita lupakan adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi ketika kita berada di hari Jumat atau di malam Jumatnya, karena hari ini merupakan hari yang spesial. Banyak keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satunya adalah mereka yang memperbanyak mengucapkan selawat pada hari ini dan pada malam hari ini. Maka selawat mereka disebut dengan selawat ma'rudah, yaitu selawat yang akan dipaparkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kaum muslimin agar memperbanyak porsinya. Artinya bukan berarti di hari-hari yang lain mereka tidak mengucapkan selawat kepada Nabi, karena setiap hari kita harus mengucapkan selawat kepada Nabi minimal 20 kali. Kita ulang lagi ya ikhwatul Islam, seorang muslim minimal mengucapkan selawat kepada Nabi dalam satu hari itu 20 kali. 10 kali di pagi harinya, 10 kali di sore harinya, sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. Itu kadar minimalnya. Artinya tidak boleh mereka melewatkan harinya kecuali minimal mereka mengucapkan 20 kali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan maksimalnya itu diserahkan kepada mereka, semakin banyak tentunya semakin mulia. Tapi kalau seandainya bertepatan dengan hari Jumat, maka hari ini merupakan hari di mana kaum muslimin berlomba-lomba memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang mengucapkan salawat, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dipanjatkan, yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Sehingga hari Jumat disebut dengan yaumun ma'rud atau salawatun ma'rudah, salawat yang akan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula ikhwatul Islam kita mengingatkan diri kita pribadi dan juga kaum muslimin bahwa kita sedang berada di malam Jumat, dan keesokan harinya adalah hari Jumat, hari yang paling mulia. Dan di antara kemuliaan hari Jumat tersebut adalah di mana kita memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berbicara tentang Ar-Raudhah Asy-Syarifah, taman di antara taman-taman surga yang ada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Dan salah satu hadis yang kemarin kita telah membacakan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku, kata Rasulullah SAW. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam bahawa mimbar Nabi adalah mimbar yang tidak ada lagi di dunia. Walau mimbar ini ikhwatul Islam tidak ada lagi di dunia, namun mimbar ini akan kembali dalam bentuk asalnya di hari akhirat kelak. Tentunya ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. Kalau seandainya mimbar saja, yang kemarin kita jelaskan mimbar Nabi sudah terbakar, kalau sudah terbakar maka tinggal debu-debunya. Kalau seandainya mimbar saja bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lebih mudah lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan yaumul ba'ats. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita sebagaimana dulu kita diciptakan. Di sini ikhwatul Islam merupakan peringatan bagi kaum muslimin. Kalau seandainya mimbar Nabi yang sudah terbakar, yang tidak ada sisanya, kemudian nanti di akhirat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mimbar yang semula dan akan selalu menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan kita? Karena ini merupakan di antara salah satu yang diragukan oleh orang-orang musyrikun di zaman dahulu kala, dan juga oleh sebahagian orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Bagaimana kita akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahia ramim. Dan kisah ini ikhwatul Islam terutama di akhir surat Yasin. Di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrikun. Mereka mengambil tulang belulang orang-orang yang sudah meninggal, kemudian membawa kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, apakah nanti kita akan dibangkitkan dan kita telah menjadi seperti ini? Artinya mereka bertanya kepada Nabi SAW, karena di antara salah satu bentuk keimanan yang paling mulia adalah beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat itu ikhwatul Islam, mulai dari awal perjalanan sampai kepada surga dan neraka, semuanya harus kita imani. Dan semua yang bercerita tentang akhirat itu adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu ikhwatul Islam adalah sesuatu yang berat bagi kita beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikala mengawali ayat di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dan di antara perkara yang gaib adalah beriman dengan hari akhirat. Dan di antara iman kepada hari akhirat adalah kita beriman bahawa tidak ada yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia yang bernyawa, baik itu yang namanya manusia ataupun yang namanya jin ataupun yang namanya hewan. Hewan pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalat yang kita lihat sangat kecil, semut yang sangat kecil, nyamuk yang sangat kecil, nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak satu pun makhluk yang bernyawa kecuali semuanya dibangkitkan di akhirat. Hanya saja perbezaannya, manusia dan jin mereka kekal di sana, sedangkan makhluk yang lainnya yang tidak memiliki akal, maka mereka nanti dibangkitkan kemudian mereka berubah menjadi tanah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir suratul Naba. Karena memang di antara cita-cita orang-orang musyrikun, ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya diriku ketika aku menjadi tanah sahaja. Artinya karena mereka tidak tahan terhadap siksaan api neraka, maka mereka bercita-cita dan berkeinginan untuk menjadi tanah, sebagaimana hewan-hewan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah. Nah, hewan-hewan ini ikhwatul Islam, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan? Untuk mengkisas di antara mereka. Karena di antara hewan ini juga ada kezaliman.
yang dulunya misalnya antara satu kambing dengan kambing yang lainnya. Kemudian mereka kalau kambing selalu adu kambing lah. Nah, kambing ini kalau seandainya ada kambing yang zalim dengan kambing yang lainnya, seperti misalnya yang satu tanduknya besar, yang satu tanduknya kecil, maka tentu tidak adil di sana. Atau yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya, maka nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikisas. Setelah mereka dikisas untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka semua mereka berubah menjadi tanah. Sedangkan yang namanya jin dan manusia, mereka kekal tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu merupakan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maha sempurna, maha adil. Dan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak mencukupkan kehidupan hanya di dunia, tapi kita memiliki kehidupan yang berikutnya, dan kehidupan yang berikutnya adalah kehidupan yang sangat panjang, bahkan kehidupan kampung halaman yang sesungguhnya. Dan di antara salah satu bentuknya ikhwatul Islam, ketika nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, terkhusus surat Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ini terdapat beberapa cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan sesuatu yang sudah punah. Makanya di dalam mimbar ini, masalah mimbar ini sebenarnya ada tujuan di dalamnya. Mengapa mimbar Nabi yang sudah terbakar di dunia kemudian tiba-tiba kembali dibangkitkan oleh Allah di akhirat? Ternyata ada pelajaran yang sangat berharga di sana. Kalau mimbar benda mati saja mudah dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan yang namanya makhluk yang bernama manusia? Nah, di surah Al-Baqarah ikhwatul Islam ada beberapa cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama cerita tentang umat Nabi Musa alaihissalam. Ini masih berkaitan dengan Allah membangkitkan mimbarnya. Artinya mimbar Nabi di dunia itu pula lah mimbar Nabi di akhirat. Dan salah satu pelajarannya, Allah ingin menunjukkan kepada kita bersama bagaimana mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah punah. Yang pertama ikhwatul Islam, cerita tentang umat Nabi Musa alaihissalam. Cerita tentang umat Nabi Musa ini adalah berawal ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa 30 hari lamanya. Kemudian ditambah lagi 10 hari menjadi 40 hari. Jadi Nabi Musa alaihissalam setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil wahyu, untuk mengambil Taurat. Lamanya dipanggil oleh Allah adalah 40 hari. Kemudian Nabi Musa berpesan kepada saudaranya bernama Harun, wahai Harun, jangan tinggalkan kaumku. Artinya jaga mereka, jaga ibadahnya, kemudian jaga bagaimana keadaannya, jangan sampai mereka kembali kepada agama lamanya. Artinya jangan sampai mereka menyeleweng daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Allah pun memanggil Nabi Musa 40 hari lamanya. Maka di saat itulah Allah menyampaikan wahyunya. Kemudian sebelum Nabi Musa pulang, Allah memberitahukan, wahai Musa, umatmu mereka tidak lagi menyembah diriku. Nabi Musa sudah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, namun Nabi Musa belum melihatnya. Kemudian ikhwatul Islam, sepulangnya Nabi Musa alaihissalam, maka di saat itulah dia menyaksikan bagaimana kaumnya mereka sudah menyembah yang namanya patung dalam bentuk bakar, yaitu dalam bentuk bakar itu kerbau atau lembu. Mereka membuat patung dalam bentuk lembu, kemudian mereka beribadah kepada lembu tersebut atau kepada patung tersebut. Nabi Musa melihatnya. Dikala Nabi Musa melihatnya, Taurat yang tadi dibawa oleh Nabi Musa, yang tadi ditulis, maka terlemparkan oleh Nabi Musa. Kita tahu Taurat yang tadi dibawa oleh Nabi Musa terlemparkan karena saking takutnya atau saking bahayanya perbuatan umatnya. Baru 40 hari saja mereka sudah berpaling menyeleweng daripada Allah Subhanahu wa taala. 40 hari. Makanya dari sini sebagian para ulama ikhwatul Islam, salah satunya adalah Imam Ibnu Hazm. Dia menyebutkan ini Taurat. Nabi Musa membawa Taurat. Kemudian Taurat itu ketika Nabi Musa melihat kaumnya beribadah kepada selain Allah, maka saking marahnya Nabi Musa melemparkan Taurat ini. Artinya bukan sengaja, tanpa disadari terlemparkan. Sehingga dikala Taurat ini terlemparkan ikhwatul Islam, berarti Taurat itu tidak ada lagi tulisannya, karena sudah terlemparkan dan pecah. Kemudian dikala Taurat ini pecah ikhwatul Islam, maka di saat itulah semua pepohonan yang ada di dunia
mereka bergoyang. Ini Taurat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, keagungan yang sangat mulia. Karena bagaimanapun Taurat itu firman Allah, Zabur firman Allah, Injil juga firman Allah, Al-Quran juga firman Allah. Tapi ada masanya. Di masanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika firman Allah ini terlemparkan, itu sesuatu yang sangat agung, firman Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah ikhwatul Islam terjadi goyangan di dunia, pohon-pohon itu semuanya bergoyang saking beratnya karena terjatuhnya Taurat tersebut. Makanya dari sini sebagian para ulama menyebutkan, kenapa sampai sekarang setiap orang yang berusaha menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa diam. Coba bagi kita yang nanti menghafal Quran, atau kita melihat anak-anak kaum muslimin yang sedang menghafal Quran, bagaimana mereka menghafal Quran? Pasti mereka tidak bisa berdiam di dalam menghafal Quran. Misalnya mereka mengambil Al-Quran, kemudian pasti mereka tidak bisa diam. Tidak ada orang yang namanya menghafal Quran sambil diam. Pasti mereka bergoyang, baik ke depan atau ke kiri, ke kanan atau ke depan. Iya atau tidak? Bahkan kita pun membaca Al-Quran, kalau diam saja rasanya ada sesuatu yang aneh, yang berbeza. Makanya pasti ada gerakan-gerakannya, baik ke depan, terutama biasanya seperti ini. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Sebagian para ulama mengkaitkan dengan kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, terutama di kala Musa terlemparkan oleh dirinya yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala, Taurat. Maka itu dampaknya kepada semua firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan juga kaum muslimin yang mereka menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga melakukan perkara yang sama. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka Nabi Musa alaihi salam ketika melihat kaumnya tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia murka, dia marah. Kemudian ikhwatul Islam ketika marah, maka dia marah kepada saudaranya. Diambil jenggotnya Harun. Di dalam ayat yang lain diambil rambutnya. Wahai Harun, bukankah aku telah memesankan kepadamu jaga umatku? Maka Harun mengatakan, wahai Musa, aku telah menjaga mereka, aku mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mau. Pada akhirnya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Kemudian sebelum diberikan hukuman tersebut ikhwatul Islam, maka dipanggillah ada 70 orang yang terbaik dari umat Nabi Musa. Kemudian dikala dipanggil 70 orang yang terbaik dari umat Nabi Musa, maka mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami ingin meminta kepadamu agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ketika mereka menyebutkan kalimat ini, maka seketika mereka langsung mati semuanya. Ketika mereka mati ikhwatul Islam, Nabi Musa tentunya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau mereka mati, padahal mereka adalah umat yang terbaik, orang-orang yang terbaik, jadi nanti yang tersisa bukan lagi yang terbaik. Kalau seandainya yang terbaik mati, maka tentunya bagaimana dengan yang lainnya? Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan mereka, dan ini diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di awal-awal surat Al-Baqarah. Artinya kenapa? Bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Itu cerita yang pertama di dalam surat Al-Baqarah. Begitu juga ikhwatul Islam, cerita yang kedua di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ketika seseorang melewati atau ketika seseorang berada di daerah Syam. Kemudian daerah ini adalah daerah yang sudah mati. Daerah Syam itu dulu pernah menjadi daerah yang mati. Tidak ada tumbuhan di sana dan tidak ada orang-orang di sana. Kemudian dia pun mengira bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan daerah ini. Ketika dia bertanya seperti itu, dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidur. Kemudian dia tidur selama kurang lebih 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun dia kembali hidup. Kemudian dikala dia hidup, dia melihat daerah yang tadi mati menjadi daerah yang hidup. Tumbuhan banyak tinggal di dalamnya, kemudian sudah diisi oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kemudian dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 100 tahun lamanya. Itu cerita yang kedua. Kemudian cerita yang ketiga, cerita orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ceritanya, dan cerita yang terakhir ikhwatul Islam, dia ada 5 cerita. Dan cerita yang terakhir adalah cerita ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah, perlihatkan kepadaku kaifa tu'il mauta, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Ibrahim, engkau cari 4 burung. Jadi 4 jenis burung kau cari, kemudian sembelih, kemudian potong-potong. Kemudian dicampur aduk antara satu burung dengan burung yang lainnya. Kemudian letakkan 4 bagian burung ini
diletakkan secara acak, yang satu di bukit ini, yang satu di bukit ini, yang satu di bukit ini, yang satu di bukit ini. Maka Nabi Ibrahim melakukan yang demikian. Kemudian setelah burung ini disembelih, kemudian dipotong-potong, kemudian diletakkan di dalam 4 tempat, kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang panggil burung tersebut. Maka Nabi Ibrahim memanggilnya. Ketika burung ini dipanggil di ikhwatul Islam, maka burung itu berkumpul antara satu dengan yang lainnya, tidak terpisah. Kemudian kembali utuh kepada Nabi Ibrahim 4 jenis burung tersebut tanpa tertukar sedikit pun. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dan itu 5 hal diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Makanya surah Al-Baqarah ini ikhwatul Islam merupakan surat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Surah Al-Baqarah dan surat Ali Imran, kalau ada di antara kita yang ingin menjadikan rutinitas Al-Quran, maka yang paling mulia di antara ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, setelah Qul Huwallah, setelah Qul A'udzu Birabbil Falaq, setelah Qul A'udzu Birabbin Nas, tidak ada lagi ayat yang paling mulia kecuali 2 ayat ini, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena banyak kisah yang ada di dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan 2 surat ini dengan kalimat Az-Zahrawayan, yaitu 2 surat yang akan memberikan manfaat kepada kita di akhirat sana, bahkan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Surat inilah yang harus kita rutinkan, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dan salah satunya surah Al-Baqarah terdapat banyak cerita di dalamnya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah punah, yang sudah mati. Nah, begitu juga dengan yang namanya manusia ikhwatul Islam. Kita nanti di akhirat mudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wafat, maka kita akan dikuburkan. Kemudian setelah dikuburkan, kita berada di alam barzah dalam waktu yang tidak tahu, sampai terjadinya hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, semua tulang belulang kita ini akan hancur, akan punah, akan sirna. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali satu, namanya ajabud dzanab. Kita ini nanti kalau meninggal, kemudian dikuburkan, semuanya akan hancur, semuanya tanpa terkecuali, kecuali satu, namanya ajabud dzanab. Ajabud dzanab itu kalau kita terjemahkan adalah tulang belakang atau tulang ekor. Tulang inilah satu-satunya yang tidak akan hancur. Kenapa demikian? Karena dari tulang inilah nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di belakang kita ini ikhwatul Islam ada salah satu tulang kecil, maka dari situlah kita akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajabud dzanab inilah satu-satunya tulang yang ada di jasad kita yang tidak akan pernah sirna sampai Allah kembali menumbuhkan dan membangkitkan kita sebagaimana bentuk kita di dunia. Kemudian ikhwatul Islam, ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak bersandal, tidak bersunat. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya demikian keadaan kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidakkah antara laki-laki dan perempuan nanti akan saling melihat?" Coba lihat bagaimana pertanyaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dia pikirkan ketika dibangkitkan, tidakkah nanti kalau seandainya kita dibangkitkan, antara laki-laki dan perempuan saling melihat satu dengan yang lainnya, karena mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki pakaian. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, sesungguhnya ada perkara yang membuat mereka tidak lagi bisa melihat orang lain. Perkara di mana mereka akan disibukkan dengan diri masing-masing, karena matahari didekatkan, kemudian keringat pun akan keluar, kita berada di dalam kehausan. Dan di saat itulah Nabi SAW mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Dan telaga Nabi itu merupakan hadiah dari Allah kepada Nabi dan hadiah Nabi untuk umatnya. Karena biasanya ikhwatul Islam, ketika kita dibangkitkan sama dengan kita dilahirkan di dunia. Dikala kita dilahirkan di dunia, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? ASI dari ibu kita semuanya. Yang kita butuhkan adalah ASI. Begitu juga nanti dikala kita dibangkitkan di akhirat, apa yang kita butuhkan? Minuman. Itulah telaga. Makanya cerita tentang telaga ini ikhwatul Islam adalah cerita yang sangat indah. Wajib kita mengetahuinya karena kita semua ingin minum dari telaga Nabi. Dan telaga ini ikhwatul Islam di antara keutamaannya, Nabi SAW menyebutkan, "Man syaribaha lam yazma abada." Siapapun yang diberikan kemudahan untuk bisa minum dari telaga Nabi,
maka selama-lamanya dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Para ulama ikhwatul Islam, ini merupakan, sebelum kita sedikit menceritakan tentang masalah telaga Nabi ini, karena cerita tentang telaga Nabi ini sangat indah. Dan salah satunya hadis Nabi SAW, man syaribaha lam yazma' abada. Dalam riwayat yang lain, man syaribaha lam yazma' ba'dahu abada. Siapapun yang bisa minum dari telaga Nabi, maka dia tidak akan pernah lagi kehausan untuk selama-lamanya. Tapi ingat, tidak semua umat Nabi yang bisa minum darinya. Makanya ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, biasanya dikala kita berada di sini, apa salah satu yang selalu didamba-dambakan oleh kaum muslimin untuk mencarinya? Bahkan itu merupakan hadiah yang terindah. Apa yang kita cari? Zam-zam. Zam-zam ini ikhwatul Islam, apa hubungannya dengan telaga? Zam-zam ini ikhwatul Islam adalah air yang barokah. Zam-zam itu memiliki banyak sekali nama. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, dia memiliki lebih daripada 12 nama. Zam-zam, Zamazam, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Karena bagaimanapun Zam-zam itu adalah bahasa yang keluar dari lisan Ibunda Hajar alaihissalam. Ibunda Hajar ketika berdiri di Bukit Safa untuk mencari air, maka dia tidak menemukan air. Kemudian dia berlari ke Bukit Marwah, berlari lagi ke Safa, begitu seterusnya, 7 putaran. Kemudian dia melihat ternyata di kaki anaknya Ismail ada air yang keluar, yang mana air ini merupakan bekas daripada pukulan malaikat Jibril. Jadi ketika Ismail dalam kehausan, maka datang Jibril alaihissalam, dan ibunya sedang mencari air di Bukit Safa atau di atas Bukit Marwah. Kenapa dia berada di Bukit Safa? Bukit Safa dulu tinggi. Jadi Bukit Safa itu ikhwatul Islam bukan Bukit Safa yang kita lihat sekarang, tinggi. Kenapa dia pergi ke Bukit Safa? Untuk melihat pemandangan, mana tahu ada air di sana. Sehingga dia mencari tempat yang tinggi. Kemudian dari Bukit Safa dia melihat ke arah Bukit Marwah. Karena biasanya di musim panas, kalau kita melihat seolah-olah kalau panas itu biasanya ada namanya, biasanya kita melihat di jalan itu ada namanya air seperti air. Apa namanya? Fata Morgana. Biasanya kita melihat keadaan seperti itu. Makanya Ibunda Hajar dia berlari ke Bukit Marwah karena seolah-olah dia melihat air di sana. Kemudian sampai 7 putaran, ternyata muncul air dari kakinya atau dari sampingnya anaknya, putranya bernama Ismail. Kemudian ikhwatul Islam, dikala air ini muncul dengan pukulan malaikat Jibril tentunya, maka Maryam alaihissalam, maka Hajar alaihissalam tentunya ingin meminumnya dan ingin memanfaatkannya dan menjadikan itu sebagai sumber kehidupannya. Maka dia tidak ingin air ini mengalir begitu saja, karena nanti kalau mengalir dibiarkan, bagaimana dia bisa memanfaatkan? Tidak mungkin air mengalir. Bagaimana cara dia memanfaatkan air tersebut? Maka dia membuat bendungan. Artinya supaya untuk menahan air Zam-zam ini supaya tidak keluar kemana-mana, sehingga nanti dia mudah untuk mengambilnya. Ibarat sumur kecil lah, dibikin bendungan. Ketika dia membuat bendungan seperti ini ikhwatul Islam, sambil dia mengucapkan Zam, Zam. Jadi Zam itu artinya adalah terkumpul lah, Zam-zam dengan bahasa Ibunda Hajar alaihissalam. Kemudian dari kalimat itulah muncul kalimat yang kita kenal dengan istilah air Zam-zam. Jadi Zam-zam itu ikhwatul Islam diambil dari bahasa yang keluar dari Ibunda Hajar alaihissalam, yang artinya melarang air itu untuk keluar. Maka disebut dengan Ibunda Hajar menyebutnya Zam, Zam, Zam-zam. Maka tersebutlah air tersebut dengan kalimat Zam-zam. Sampai sekarang kita pun mengucapkan dengan kalimat Zam-zam. Zam-zam itu artinya melarang dengan bahasa yang dipakai oleh Ibunda Hajar alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, Zam-zam ini memiliki keutamaan yang sangat mulia. Dan cukuplah keutamaan Zam-zam ini, karena Zam-zam itu banyak namanya. Zam-zam juga disebut dengan Thayyibah. Zam-zam juga disebut dengan Syabba'ah. Zam-zam juga disebut dengan Barrah. Jadi banyak nama Zam-zam. Artinya semua kebaikan ada di dalamnya. Dan di antara salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Zam-zam adalah hadis Nabi SAW, Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu tergantung apa tujuan kalian meminumnya. Maka setiap kali kita meminum Zam-zam ikhwatul Islam, tentunya dengan adab. Misalnya minum sambil duduk, kemudian ucapkan bismillah. Kemudian di gelas seperti ini ikhwatul Islam, usahakan jangan minum 1 kali, minimal 3 kali, 3 tegukan. Jangan 1 kali diminum, 3 kali.
Itu merupakan adab dikala kita minum zam-zam. Kemudian setiap kali kita sebelum minum zam-zam, berdoalah di sana. Berdoa apapun. Dan di antara salah satu doa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, setiap kali kita ingin minum zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Siapa yang hafal doanya? Baik, silakan. Mungkin diangkat sedikit suaranya Pak ya, barakallahu fiik. Lupa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, baik, wa rizqan thayyiba, baik, wa shifaan min kulli da'. Apa artinya? Rezeki yang luas dan obat daripada segala penyakit. Masya Allah, di sini ada doanya Pak ya, Masya Allah. Bisa dikoporkan ke sana? Masya Allah, barakallahu. Sehat Pak ya, Masya Allah. Itu merupakan di antara doa bacaan yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Makanya kita lihat sekarang ikhwatul Islam, selama kita berada di Madinah atau berada di Mekah, setiap kali kita minum zam-zam, apakah kita baca doa atau tidak? Karena kesempatan minum zam-zam sepuas-puasnya, itu kesempatannya kita berada di Mekah, Madinah. Kalau di kampung halaman, zam-zam itu sangat berharga, mahal. Kalaupun kita bisa membelinya, kita pun tidak yakin apakah itu asli atau tidak. Nah, tapi di sini ikhwatul Islam, zam-zam itu banyak sekali. Makanya tidak boleh kaum muslimin, di antara sifat seorang mukmin, mereka tidak boleh minum zam-zam 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, tidak boleh. Mereka harus meminum zam-zam sampai tidak lagi bisa masuk air di dalam mulutnya. Bisa dipahami? Mereka meminum zam-zam sampai tidak lagi bisa masuk air di dalam mulutnya. Artinya apa? Sampai kenyang, sampai puas. Dan itu adalah sifat seorang mukmin. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hatta yatadalla'. Apa makna yatadalla'? Yatadalla' itu tahu? Sampai dia tidak lagi bisa yang lain. Makanya kalau kita minum zam-zam 1 atau 2, tekor kita, rugi. Karena memang di antara salah satu nama zam-zam adalah syabba'ah. Syabba'ah itu artinya kita harus kenyang dikala kita minumnya. Artinya tidak boleh kita minum 1 atau 2, ya minimal 10 gelas lah. Bisa atau tidak? Bisa kalau hari pertama mungkin tidak bisa ya. Hari pertama 2, hari ketiga mungkin 4 gelas, kemudian 5, diansur-ansur. Dan waktu yang paling bagus untuk meminumnya kapan? Biasanya kita minum zam-zam kapan? Setiap hari. Tapi kapan waktu yang paling bagus? Setelah sholat fajar, di mana waktu itu perut kita masih kosong. Di saat itulah kita minum zam-zam sebanyak-banyaknya. Jangan 2 gelas, 3 cawan, 4 cawan, dah. Kami pernah menyebutkan hadis Nabi SAW, karena memang Nabi menyebutkan sesungguhnya di antara sifat orang-orang yang munafik, dan kita tidak mau menjadi sifat ini, atau ada sifat ini dalam diri kita. Sesungguhnya di antara salah satu sifat orang-orang munafik, mereka tidak akan pernah puas dengan zam-zam, atau artinya mereka tidak akan pernah kenyang dengan zam-zam. Maka kita ingin kenyang dengan zam-zam. Kapan waktu yang paling bagus? Yaitu setelah sholat fajar. Misalnya kita sholat fajar, kemudian kita menunggu sampai waktu syuruk, kemudian misalnya tidak ada agenda, maka kita manfaatkan untuk minum zam-zam sebanyak-banyaknya. Kami ketika menyebutkan hadis ini, waktu Islam ini ceritanya, ketika kami menyebutkan hadis ini, maka ada teman atau saudara dari Malaysia, ini tahun sebelumnya, dia bertanya, Ustaz, apakah betul Nabi mengatakan kalau kita minum zam-zam harus sampai puas? Maka kami mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh ulama-ulama yang lainnya. Maka 3 hari setelahnya, waktu itu musim haji, dia datang kepada kami dan mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya sudah berhasil minum zam-zam 23 cawan, 23 gelas. Makanya ikhwatul Islam, itu adalah perlombaan yang harus kita lakukan. Zam-zam lima syuribalah. Setiap kali kita minum zam-zam, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya momen zam-zam itu momen yang terindah. Hanya saja kadang-kadang kita lupa kenapa kita minum zam-zam, hanya untuk sekedar dahaga saja. Tidak, ikhwatul Islam. Setiap kali kita minumnya, maka berdoa kepada Allah di sana. Kalau perlu, dikala kita berdoa, setelah kita sholat, kita bawa zam-zam di depan kita, kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian setelah kita berdoa, ambil zam-zam, ya Allah kabulkan semua doa yang aku minta kepadamu. Minum. Artinya jangan disia-siakan zam-zam, ikhwatul Islam.
Kapan lagi kita akan mendapatkan momen seperti ini? Bahkan banyak di antara kita yang kalau di sini mereka seolah-olah zuhud dari Zam-Zam. Zuhud itu artinya mereka 1 gelas, 2 gelas. Kemudian nanti setelah mereka pulang baru mereka bawa isi gelas satu persatu, isi botol, iya atau tidak? Kemudian dibawa ke kopornya. Dikala mereka di sini mereka tidak mau melakukannya, tapi sebelum mereka pulang mereka mengisi botol satu persatu. Kemudian tiba di bandara, diperiksa, dikeluarkan lagi. Kasihan. Artinya ikhwatul Islam, kenapa momen kita di sini kita tidak melakukannya? Ini manfaatnya. Dan itulah keberuntungan dan diantara faedah dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Dulu itu hanya di Makkah Al-Mukarramah, sekarang dimudahkan oleh Allah di Madinah juga demikian keadaannya. Nabi setiap kali pergi ke Mekah, Nabi pasti membawa Zam-Zam dengan jumlah yang banyak. Nah sekarang Allah mudahkan bagi kita berada di Zam-Zam, dekat dengan Zam-Zam, maka minumlah sebanyak-banyaknya. Dan kita berlomba-lomba di sana. Insya Allah siap ya? Jangan 1 gelas atau 2 gelas ya, 5 minimal. Esok 10, esoknya 15. Yang penting jangan sakit saja. Dan insya Allah kita tidak akan pernah sakit. Hanya saja yang sakit itu kalau kita langsung meminum 20 cawan, itu baru sakit. Artinya kalau kita biasakan di kota Islam, latih terutama di waktu-waktu. Makanya kenapa di waktu fajar setelah sholat subuh? Karena setelahnya biasanya kegiatan kita tidak ada. Artinya kita di rumah, karena kita di hotel atau walaupun ada kegiatan kita masih bebas. Tapi kalau misalnya maghrib kita minum banyak, nanti kita dikhawatirkan keluar buang hajat dan yang semisalnya. Makanya cari waktu-waktu yang mudah bagi kita untuk buang hajat di sana, agar nanti kita bisa memanfaatkan Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Dan usahakan jangan minum ikhwatul Islam kecuali dengan Zam-Zam. Kami saja di sini, ini sedikit bercerita saja. Kami di sini ambil jurusan degree kalau bahasa kitanya setara dengan S1, kemudian master, kemudian PhD atau doktor. Itu selama kami di sini itu banyak sekali minum Zam-Zam. Bahkan minuman sehari ada itu Zam-Zam semuanya. Kami tidak pernah minum air biasa kecuali kalau sulit untuk mengambil Zam-Zamnya. Jadi semuanya Zam-Zam. Dan setiap kali kita minum Zam-Zam berdoa kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan dalam kehidupanku, ya Allah lancarkan urusanku, ya Allah sehatkan anak-anakku. Kapan lagi momennya? Nah di antara salah satunya, ini sesuai dengan pembahasan kita ikhwatul Islam, para ulama, karena dikala kita minum Zam-Zam itu ikhwatul Islam bebas. Dan salah satu Zam-Zam itu adalah untuk obat dari segala penyakit. Misalnya ada di antara kita yang sakit mata misalnya, ambil airnya dioleskan di matanya misalnya, tidak menjadi masalah. Misalnya sakit perutnya, kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu obat. Tapi pas atau tidak itu tergantung keadaan kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kita sakit kemudian kita berobat dengan Zam-Zam, kalau tidak sehat, yang salah bukan Zam-Zamnya, yang salah bisa jadi diri kita. Maka betapa banyak orang-orang ikhwatul Islam, salah satunya kami pernah menemukan salah satu kisah yang sangat indah. Ada orang yang berasal dari Maroko sana, berasal dari Maghrib, Maroko sana. Dia terkena penyakit yang sangat berbahaya. Semoga Allah menghindarkan kita dari penyakit ini. Penyakit itu namanya penyakit kanser, leukemia kalau bahasa kitanya. Penyakit yang kalau seseorang mendapatkan penyakit ini, maka harapan hidupnya tipis. Pasti mereka menunggu kematian, itu bahasanya. Penyakit yang betul-betul mematikan kalau bahasa kitanya. Nah dia pun merasa demikian. Pada akhirnya dia minta izin kepada tabib, kepada dokternya, izinkan aku untuk umrah dulu. Izinkan aku untuk umrah dulu. Karena bisa jadi dia merasa mungkin tidak ada lagi harapan. Izinkan aku untuk umrah dulu. Jadi diizinkan. Kemudian dikala berada di muka ikhwatul Islam, dia mengadu kepada Allah dengan Zam-Zam. Kemudian dikala dia mengadu kepada Allah, artinya bermohon, bermunajat, menangis, merintih sambil minum Zam-Zam, maka dia merasakan ada kekuatan dalam dirinya. Kemudian dia pulang, sampai di kampung halamannya, kembali dilakukan cek rutin. Apa yang terjadi? Hilang leukemianya, hilang kansernya. Allahu Akbar. Laisa 'ala Allahi bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu merupakan bagian daripada usaha. Makanya jangan lewatkan kesempatan Zam-Zam ini, Pak Islam. Berdoa kepada Allah setiap kali kita meminumnya. Minimal doa kita sebagaimana tadi yang disebutkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, sembuhkan aku dari segala macam penyakit. Nah, para ulama ikhwatul Islam ini diantara salah satu poin. Para ulama dulu mengajarkan kepada kita, setiap kali mereka minum Zam-Zam, apa doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, ketika aku bisa minum Zam-Zam di dunia, maka
berikan kepadaku kesempatan untuk bisa minum dari telaga Rasulullah SAW, dan jangan pernah timpakan kepadaku kehausan selama-lamanya ketika engkau membangkitkan umat manusia. Itulah doanya. Doa seperti inilah yang harus kita contoh ikhwatul Islam. Mungkin kita tadi menyebutkan masalah minum Zam-Zam, itu semuanya doa-doa yang berkaitan dengan dunia, tapi mana berkaitan dengan akhirat? Dan di antara salah satunya adalah doa yang disebutkan oleh para ulama, ya Allah, ketika aku bisa minum Zam-Zam, maka jangan sampai aku kehausan di padang mahsyar untuk selama-lamanya, dan hadiahkan kepadaku untuk bisa minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka diberikan kesempatan datang ke tanah haram Makkah Madinah. Salah satu nikmat yang paling indah adalah Zam-Zam, dan setiap kali kita meminum Zam-Zam, ingat hadis Nabi, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam tergantung apa tujuan kita meminumnya. Kalau kita meminumnya untuk diberikan keberkahan dalam kehidupan, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan. Tujuan kita meminumnya diberikan kesembuhan, Allah akan berikan kesembuhan. Tujuan meminumnya agar diberikan keturunan yang saleh dan saleh, Allah akan berikan keturunan yang saleh dan salehah. Tergantung mau tidak kita meminumnya, dan mau kita tidak memperbanyak untuk meminumnya, dan mau tidak kita berdoa sebelum meminumnya. Dan di antara salah satu doa yang paling indah tidak boleh dilewatkan, berdoalah kepada Allah, ya Allah, dengan aku minum Zam-Zam di dunia, maka hilangkan rasa haus pada diriku di akhirat sana untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis yang berkaitan dengan telaga Nabi SAW. Telaga Nabi ini adalah sesuatu yang sangat indah, luar biasa istimewa, dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi, dan hadiah Nabi untuk kita sebagai umatnya. Kapan itu ikhwatul Islam? Yaitu pertama kali kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita merasa kehausan. Semua kita dikala dibangkitkan akan merasa kehausan, karena itu adalah kelahiran kita yang berikutnya. Kelahiran kita yang berikutnya dikala nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, sebagaimana kita dilahirkan di dunia haus, kita pun akan haus di sana. Dan Nabi sudah tahu yang demikian. Maka Nabi SAW menyebutkan, ana faratukum alal haud, wahai umatku, aku tunggu kalian di telaga. Nah, kemarin ikhwatul Islam, kita bercerita tentang telaga Nabi SAW. Telaga ini dari mana? Salah satu asal-muasal telaga Nabi, kemarin kita telah menceritakan, ada yang namanya Kautsar. Dan Kautsar ini kita telah menyebutkan bahwa itu merupakan hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kautsar ini, apa arti Kautsar? Apa arti Kautsar? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yang Masya Allah. Kenapa dinamakan dengan nikmat yang banyak? Nah, Kautsar itu yang Islam diambil dari kata-kata kasura. Kasura kasirun, apa arti kasir? Banyak, artinya nikmat yang banyak. Itu secara umum. Artinya Allah mengatakan, inna a'tayna kal kautsar, wahai Muhammad, kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi, karena cemoohan orang-orang musyrikun kepada Rasulullah SAW yang menuduh Nabi abtar. Abtar itu apa artinya kemarin? Orang yang terputus nasabnya, orang yang tidak ada keturunan laki-laki padanya, maka disebut dengan abtar. Dan orang Quraisy, ikhwatul Islam, orang Quraisy itu kalau lahir anak laki-laki, mereka sangat bangga sekali. Bangga bukan karena bangga dan kebanggaan mereka itu adalah karena kebiasaannya, adat istiadatnya. Kebanggaan mereka itu ikhwatul Islam karena yang lahir itu laki-laki. Sama dengan Nabi dikala Nabi lahir. Nabi lahir ikhwatul Islam, siapa yang bangga? Abu Lahab. Nah, kebanggaan Abu Lahab terhadap lahirnya Nabi ini, kebanggaan terhadap apa? Apakah karena Nabi lahir karena dia seorang Nabi, atau Nabi lahir karena dia seorang laki-laki? Bisa dipahami? Abu Lahab bangga dengan kelahiran Nabi, sehingga Suwaibah yang mengabarkan langsung dimerdekakan. Kemudian kebanggaan Abu Lahab ini akan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangganya kenapa? Bangga karena itu menjadi Nabi, atau bangga karena dia seorang laki-laki? Apakah ketika Nabi lahir Abu Lahab tahu kalau itu seorang Nabi? Tahu atau tidak? Kalau Abu Lahab tahu, dia yang pertama kali membunuhnya. Kalau Abu Lahab tahu kalau Nabi ini adalah seorang Nabi, maka dia yang pertama kali membunuhnya. Tapi karena kelahiran ini yang bernama Muhammad bin Abdullah, karena ayah Nabi sudah meninggal,
dia adalah pamannya. Ketika tahu kalau yang lahir itu adalah laki-laki, maka dia bangga karena yang lahir adalah laki-laki. Bisa dipahami atau tidak? Nah, begitulah di antara tradisi orang-orang Quraisy. Kemudian kalau yang laki-laki lahir, karena kalau yang perempuan lahir, mereka nutup mukanya. Iswaddat wujuhum wa idza busyira alaihim wa idza busyira lahum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Allah sebutkan yang demikian, apabila diberitakan kepada mereka tentang lahirnya anak perempuan, maka mereka tidak ada pilihan, langsung merah padam mukanya. Kemudian mereka dalam keadaan bengis dan marah. Pilihan mereka hanya dua, mereka mempertahankan anaknya dalam keadaan terhina, atau mereka menguburkan anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Tidak ada pilihan yang ketiga. Itu adalah tabiatnya, itu adalah tradisinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti di akhirat anak-anak perempuan yang tadi dikubur hidup-hidup, mereka akan bertanya kepada orang tuanya, wahai ayah, kenapa engkau kuburkan aku hidup-hidup? Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan anak-anak yang sudah dikubur hidup-hidup, dan jumlah mereka banyak sekali, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mencari orang tuanya, dan mereka akan bertanya kepada orang tuanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan yang dikuburkan ini dibangkitkan oleh Allah, mereka mencari ayahnya, mereka akan bertanya, kenapa aku dikuburkan hidup-hidup? Apa salahku? Artinya ikhwatul Islam, anak perempuan di zaman jahiliyah merupakan tanda kehinaan. Sedangkan dalam Islam itu adalah tempat kemuliaan. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang punya anak perempuan semakin banyak, maka semakin banyak pula tamengnya dari api neraka. Mereka disebut dengan mu'nisat. Mu'nisat itu artinya adalah orang yang akan membuat bahagia keluarganya. Dan mereka juga disebut dengan tameng dari api neraka. Artinya semakin banyak anak perempuan, semakin banyak tameng kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah mengangkat derajat wanita di dalam agama Islam yang mulia ini. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi SAW ketika tidak ada anak laki-lakinya, artinya semua mereka meninggal, dan Nabi dituduh sebagai abtar, maka Nabi bersedih. Ketika Nabi bersedih, maka Nabi SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Adalah Kautsar. Kautsar itu ada sungai yang paling indah yang ada di dalam surga. Sungai yang paling indah, terbuat dari mutiara, intan permata, yang paling indah untuk baginda Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyebutkan, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah semata-mata untuk Allah, berkorban semata-mata untuk Allah. Inna syani'aka huwal abtar, yang abtar itu bukan kamu, yang abtar itu adalah mereka. Apa gunanya kalau kita punya anak laki-laki tapi tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Karena yang menentukan kemuliaan dan kebahagiaan orang tua bukan anak laki-laki atau anak perempuan, tapi siapa di antara anak mereka yang akan mendoakan diri mereka yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah hadis yang sangat indah. Ini motivasi bagi kita bersama. Anak kita laki-laki ataupun perempuan sama, artinya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada hukum-hukum yang berbeda di dalamnya. Salah satunya ikhwatul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan, nanti orang tua mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan derajat yang paling mulia. Sehingga orang tua ini bertanya kepada Allah, ya Allah, aku merasa aku tidak pantas mendapatkan derajat ini. Dari mana derajat ini? Dari mana kemuliaan ini? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika lak. Karena anak-anakmu yang selalu beristighfar untukmu setelah engkau meninggal, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Makanya ikhwatul Islam, kenapa kaum muslimin Nabi menganjurkan umatnya banyak anak, bukan dua ya, tapi banyak. Kenapa demikian? Agar nanti mereka bahagia di akhirat. Semakin banyak anaknya, semakin banyak yang nanti beristighfar untuk dirinya, terutama dikala mereka sudah berkalang dengan tanah. Dan demikianlah keadaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan istighfar yang diucapkan oleh anakmu untuk dirimu. Sehingga Nabi sangat suka kalau umat Nabi itu sangat banyak. Artinya Nabi suka kalau kita punya keturunan yang sangat banyak. Bahkan Nabi melarang kita kecuali menikah dengan wanita-wanita yang banyak melahirkan. Bukan yang melahirkan, tapi yang banyak melahirkan. Makanya sifat wanita itu ada 3. Yang pertama walud, yang ketiga wadud, dan yang keempat wa'ud.
Ulang lagi. Waludun, wadudun, waudun. 3. Siapa yang tahu artinya? Kalau tidak tahu artinya nanti cari sendiri ya. Baik. Waludun, waludun, waudun. Itu adalah sifat wanita yang harus dicari oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Al-Kautsar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah Kautsar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Kautsar itu sebagaimana tadi Allah menyebutkan, inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, engkau itu bukan terputus, bukan abtar. Yang abtar itu adalah mereka. Engkau punya keturunan, engkau punya keluarga. Makanya sampai sekarang masih ada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluarga Nabi itu hanya untuk sekarang ini Islam semuanya. Kemarin kita menyebutkan cucu Nabi. Berapa cucu Nabi? Siapa masih ingat berapa cucu Nabi? Siapa yang angkat tangan? Siapa yang jawab? Ini pertama ya, saya silakan. Siapa cucu Nabi? Hasan, Hussein. Tapi yang lain? Baik. Hasan, Hussein, Abdullah, Ummu Kulthum, Zainab, Umamah. Masya Allah, silakan. Yang mana nih? Yang kanan ke kiri nih? Mekah atau Madinah? Baik, barakallahu fiik. Sehat salam ya. Tapi jawabannya salah. Allahu Akbar. Abdullah tidak ada ya. Hasan, Hussein, Muhsin. Hasan, Hussein, Muhsin. Dan kemarin kita telah menyebutkan bahwa walaupun Nabi SAW keturunan yang laki-laki semuanya meninggal, tapi Nabi tetap memiliki keturunan dan keluarga. Maka ada 3 yang terdekat dengan Nabi SAW. Ada namanya Ahlul Bait, ada namanya istri, ada namanya zurriyat. Ahlul Bait tidak sama dengan zurriyat. Zurriyat itu ikhwatul Islam, zurriyat Nabi itu semua mereka jalurnya kepada Hasan dan Husain. Itu zurriyat. Dan mereka paling banyak di mana? Di mana paling banyak cucu Nabi, keluarga Nabi, zuriyat Nabi? Di sini, di Madinah. Maka saat kita menyebutkan ikhwatul Islam, kita tahu Masjid Bani Salimah, Masjid Qiblatain, kita tahu Masjid Qiblatain, kita tahu Masjid Khandaq, Sabah Masjid. Biasanya kaum muslimin hanya sedang lewat saja, ya kan? Antara Masjid Qiblatain dengan Masjid Khandaq itu tidak terlalu jauh, 3 atau 4 kilo sahaja. Ketahuilah di situ itu ikhwatul Islam banyak sekali keturunan Nabi yang tinggal di dalamnya, dan banyak namanya dengan berbagai macam kabilah. Makanya keluarga Nabi yang paling banyak tinggal di mana? Di Madinah. Karena memang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, terutama dari jalur Hasan. Karena Hasan itu ikhwatul Islam, dia tinggalnya di mana? Hasan tinggalnya di Madinah. Mengapa demikian? Karena dulu Hasan dan Hussein setelah Nabi wafat, mereka pergi keluar dari Madinah, pergi ke Mekah. Kemudian sampai di Mekah, maka Hussein dipanggil oleh orang-orang Irak atau orang-orang yang ada di sana, Kufah, untuk melawan pemimpinnya pada waktu itu. Kemudian pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka meninggallah cucu Nabi SAW yang bernama Hussein. Kemudian Hasan dia pulang, tidak mau lagi tinggal di Kufah, karena Kufah itu ikhwatul Islam dulu adalah orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia atau tidak? Begitu juga yang membunuh anaknya, cucu Nabi SAW. Hasan mengatakan, saya tidak pantas tinggal di sini. Maka dia pulang. Sebelum dia pulang, maka dia mendapatkan hadiah dari orang-orang Kufah. Apa hadiahnya? Dia mendapatkan tusukan di pahanya. Itu hadiahnya. Sebelum dia pulang meninggalkan kota tersebut, dia naik ontanya, kemudian dia ditusuk. Tentunya terjatuh. Dan terjatuh dari onta itu sakit sekali kepada Islam. Kalau tidak percaya nanti coba sendiri. Terjatuh dari onta ya, rasanya sakit sekali. Kemudian dia kepada Islam, maka dia pulang. Ketika dia pulang, maka orang-orang Madinah menyambut Hasan sebagaimana dulu mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkenallah Hasan tinggal di sini, dan yang paling banyak keturunan Nabi itu dari keluarga Hasan, atau dari keluarga Husain juga banyak, tapi terbanyak itu dari keluarga Hasan, dan mereka banyak tinggal di kota Madinah. Dan juga banyak di penjuru dunia yang lainnya di kota Islam, tapi yang paling banyak itu ada di kota Madinah dengan bermacam-macam kabilah dan sukunya. Terlepas daripada itu semua, itu ada zuriyat. Kalau zuriyat itu khusus dari jalur Hasan dan Husain. Kemudian kalau istri Nabi, kemarin kita telah menyebutkan istri-istri Nabi. Siapa yang hafal masih ulang istri Nabi? Siapa yang masih hafal nama istri Nabi? Siapa yang masih hafal? Silakan. Khadijah, Aisyah, Maimunah, Juwairiyah.
Safiyah, Ummu Habibah, Zainab bintu Jahshin, Zainab bintu Khuzaimah, Saudah. Siapa lagi? Masih ada 3. Baik, nanti dihafal ya. Baik, barakallah, bisa dihafalkan kita. Masyaallah. Syakarallahu lakum. Khadijah, Zainab binti Khuzaimah. Itu mereka yang sudah meninggal. Aisyah, Saudah, Safiyah, Hafsah lupa. Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah. Kemudian Zainab yang masih hidup. Kemudian ditambah dengan Maria. Ada 12. Hafal nanti ya. Itu zuriyat Nabi. Kemudian Ahlul Bait Nabi. Ada 3. Ada zuriyat, ada istri, ada Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait Nabi? Ahlul Bait Nabi siapa? Ahlul Bait Nabi itu ikhwatul Islam banyak. Baik, kita melihat satu persatu. Dari keluarga Nabi SAW, keluarga Nabi, keluarga ayah Nabi, siapa yang tersisa dan tinggal bersama Nabi SAW? Paman Nabi berapa jumlahnya? Paman Nabi jumlahnya ada 10. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 13 paman Nabi. Semua paman Nabi itu meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kecuali 4 orang. Artinya yang tersisa dari paman Nabi 4 orang setelah Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Bisa dipahami? Jadi paman Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Ketika Nabi diutus menjadi Nabi, yang tersisa 4 orang. Siapa mereka? Abu Lahab, Abu Talib, Al-Abbas, Hamzah. 4 orang. Baik. Agar kita tahu siapa Ahlul Bait. Kemudian 2 dari paman Nabi ini ikut Nabi. 2 dari paman Nabi ini ikut Nabi, yaitu Al-Abbas dengan Hamzah. Kemudian 2 ini, yang satunya meninggal, yaitu Hamzah. Hamzah meninggal di kala terjadi perang Uhud. Siapa yang tersisa dari keluarga Nabi? Siapa yang tersisa? Al-Abbas. Berarti Al-Abbas ini termasuk bagian daripada Ahlul Bait Nabi. Tidak ada lagi keluarga Nabi SAW yang lain. Satu-satunya keluarga Nabi SAW yang tertinggal dari pamannya, dari keluarganya, Al-Abbas. Makanya Al-Abbas ini ikhwatul Islam bagian daripada Ahlul Bait. Kemudian siapa lagi? Kemudian begitu juga daripada keturunan Abu Talib. Siapa keturunan Abu Talib? Ja'far. Misalnya Ja'far itu merupakan Ahlul Bait Nabi. Kemudian saudara-saudara Ja'far termasuk Ali di dalamnya. Maka semua mereka disebut dengan Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu ikhwatul Islam lebih luas dibandingkan dengan zurriyat. Bisa dipahami? Ahlul Bait dibandingkan dengan zurriyat itu lebih luas. Makanya kemarin kita telah mengajarkan sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi. 3. Ahlul Bait, istri, zurriyat. Dan kita harus tahu yang demikian. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, sebenarnya pembahasan ini sangat menarik bagi kita bersama, yang tentunya melihat keluarga Rasulullah SAW. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, karena waktu yang tidak terlalu lama, yang tidak terlalu panjang. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita bersama, dan kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang bagus, bahasa-bahasa yang kurang tepat, penyampaian yang tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah pembahasan ini akan kita sambung keesokan harinya. Dan kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan keberadaan kita di kota Mekah dan ke Madinah adalah ajang di mana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang janji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang berada di Mekah dan Madinah adalah diampunkan dosa-dosanya, dihilangkan kefakiran dari dirinya. Dan itulah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah hilangkan kefakiran dari diri kita, Allah berikan keberkahan terhadap keluarga, harta dan anak cucu kita
kita semuanya. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya untuk meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berkumpul dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan rezeki untuk kembali ke tanah suci dalam rangka menggapai ridha ilahi. Kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan kita meminta kepada Allah agar tidak ditutup usia kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله